Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Alfa-Firianti, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam program KKM DR UIN Mengabdi 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kiat-kiat pencegahan penularan COVID-19. Untuk itu, mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk kepada kiat-kiat pencegahan penularan COVID-19, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya COVID-19 itu. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang diperkirakan pertama kali ditularkan oleh kelelawar kepada manusia. Masa inkubasi dari virus ini berada pada kisaran 1-14 hari setelah terinfeksi atau dengan rata-rata masa inkubasi 5 hari setelah terinfeksi. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Cina, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Jenis-jenis dari virus corona yang telah teridentifikasi oleh para ahli terbagi menjadi dua, yaitu SARS dan MERS. SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome merupakan virus yang menyebabkan penyakit SARS yang pertama kali ditemukan di Cina juga pada tahun 2002 dan ditularkan pertama kali oleh luwak kepada manusia. Sementara MERS atau Middle East Respiratory Syndrome merupakan virus yang menyebabkan penyakit MERS yang pertama kali ditemukan di Timur Tengah pada tahun 2012 dan pertama kali ditularkan oleh unta berpunuk kepada manusia. Selanjutnya, pembahasan kita terkait dengan gejala klinis yang ditimbulkan oleh COVID-19. Pada dasarnya, gejala atau respon yang dimunculkan tubuh kita terkait adanya COVID atau virus COVID-19 ini berbeda-beda setiap individunya. Namun, terdapat beberapa gejala umum dan gejala kurang umum yang seringkali muncul pada sebagian besar pasien yang telah teridentifikasi positif COVID-19. Gejala umum yang ditimbulkan oleh virus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, demam. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, kelelahan. Sementara, gejala kurang umum yang ditimbulkan dari adanya COVID-19 pada beberapa pasien yang telah positif COVID-19 diantaranya timbulnya rasa tidak nyaman dan nyeri pada tenggorokan. Kedua, adanya ruam pada kulit ataupun perubahan warna pada jari tangan maupun kaki. Ketiga, hilangnya indera perasa maupun penciuman. Keempat, sakit kepala. Kelima, konjungtivitis atau mata merah. Dan yang keenam, diare atau masalah pencernaan. Next. Sekarang kita masuk kepada kiat-kiat pencegahan penularan COVID-19. Kiat pertama yang dapat dilakukan dalam pencegahan penularan COVID-19 yaitu membersihkan tangan dengan cara sering mencuci tangan, baik itu menggunakan sabun dan air mengalir selama 40-60 detik. Atau dapat juga menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol yang sering disebut juga dengan hand sanitizer minimal 20-30 detik. Serta hindari untuk menyentuh mata, hidung, mulut dalam keadaan tangan yang tidak bersih. Kiat kedua terkait pencegahan penularan COVID-19 yaitu menggunakan alat perlindungan diri apabila kita berada di luar rumah maupun berinteraksi dengan orang-orang yang belum jelas status kesehatannya. Alat-alat perlindungan diri yang dapat dipergunakan untuk mencegah penularan COVID-19 yang pertama ada masker yang menutupi hidung dan mulut, yang kedua face shield, dan yang ketiga sarung tangan. Kiat ketiga yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan selalu menjaga jarak minimal 1 meter,
dengan orang lain untuk menghindari droplet dari orang tersebut apabila ia batuk, bersin, maupun berbicara. Hal ini dikarenakan salah satu cara penularan dari COVID-19 ini yaitu melalui droplet atau percikan air liur. Kiat keempat yang dapat dilakukan adalah membatasi interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang masih belum jelas status kesehatannya dengan cara tetap berada di rumah saja dan hanya keluar rumah untuk urusan-urusan tertentu dan pada saat-saat urgent saja. Kiat keempat yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan diri, dengan cara apabila kita setelah bepergian dari luar dan baru saja pulang ke rumah, segerakan untuk mandi dan mengganti seluruh pakaian sebelum melakukan kontak dengan orang-orang yang berada di rumah. Kiat keenam yang dapat dilakukan adalah dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara yang pertama makan makanan seimbang, yang kedua istirahat yang cukup, yang ketiga rajin berolahraga, dan yang keempat mengonsumsi suplemen apabila diperlukan, baik suplemen alami seperti madu maupun juga suplemen obat-obatan seperti vitamin C dan lain sebagainya. Kiat ketujuh yang dapat dilakukan adalah melakukan penyemprotan disinfektan kepada benda-benda yang sering disentuh oleh tangan, seperti gagang pintu, remote TV, tombol lift, handphone, meja, serta keran wastafel. Sekian kiat-kiat pencegahan penularan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya hanya dapat berharap semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kita selalu dalam keadaan sehat dan stay healthy. Thank you for watching this video and see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.